Om, gue tuh perjalanan bolak-balik loh Om. Dari dunia satu, dunia lain, dimensi lain, negara satu, negara lain. Terus gue ada sedikit kebingungan. Ini masalah persaudaraan ya. Gue udah curiga sesuatu sebenarnya. Apa sih definisi bersaudara, persaudaraan? Kalau lepas dari dogma-dogma yang orang bilang agama ya. Ya, kata persaudaraan itu banyak serupaannya ya. Ada persatuan, persaudaraan, ikatan. Jadi semua artinya bentuk-bentuk susunan kalimat untuk menyatukan. Intinya itu. Manusia itu pada dasarnya sebetulnya mereka tidak ingin bertengkar. Pada dasarnya nggak ada yang ingin bertengkar gitu. Cuma persoalannya ya itulah karena sifat ego, kemudian sifat merasa lebih baik, sifat yang ditularkan. Karena yang namanya setan itu kan bentuknya sifat. Berarti yang katanya ada di luaran sana, berarti salah persepsi lagi dong ya? Oh, itu bilang tuh setan tuh sifat kita sendiri. Sifat ya. Jadi kalau yang orang bilang genderowo, kuntilanak, pocong dan segala macamnya itu nafsu budaya manusia. Makanya beda. Kalau di luar negeri itu bentuk nafsunya itu Dracula. Oh iya, di sana vampir. Ada yang pakai yang di tempat sana begini pakai ini begini. Lah kok lain-lain begitu lihat ke Indonesia, ya lah kuntilanak genderuwo kok. Emang lo nggak bisa ke salon dikit apa biar keren? Jadi kan aneh itu. Ya itu ternyata karena tuh nggak sebenar-benarnya begitu ya. Akibat dari apa itu? Itu akibat dari besarnya jurang ketidaksetaraan. Kok sampai hubungannya ke ketidaksetaraan? Sekarang begini, kalau di Amerika, di Barat, karena kemakmuran kesetaraannya itu, ya dalam konteks kemakmuran ya, sudah hampir sama, sehingga semua punya persepsinya sama. Setannya itu ya sama, pakai jas, saya pakai jas, kalian pakai jas, presiden pakai jas, ya kan? Iya. Kalau Cina vampir karena ya kesetaraan mereka di situ. Apa berarti mau lihat kemakmuran suatu negara, lihat contoh setannya? Bisa jadi. kan lucu ya. Kagak salonan. Lucu kan Om Bayu, ya. Di Indonesia ini kenapa munculnya itu ada nggak orang kaya, maaf nih ya, orang yang sudah kaya raya, sudah makmur itu mikirin setan, dia udah nggak mikirin. Mikirin dia tuh perusahaan, duit. Lebih parah lagi dong, kan sifatnya kebalik masuk ke situ. Nah, itu artinya setannya itu sudah di otaknya dia. Lebih parah lagi, nggak di bisa jiwanya ngebedain dia. ya. Nah, Om, sebentar gue mau hold dulu ya. Guys, gue nggak cuma berdua nih. Ini sohib gue banget nih. Ini dia nih, sohib gue banget nih. Tuh, Om Denny, hai. Nah, itu dia. Baik lagi ya. Jadi ini emang pembicaraan sama-sama sohib kita juga itu. Bentar ya. Oke. Kadang kalau misalnya dibalikin gini, tapi iya ya, karena mereka bekerja ternyata berdasarkan area pemikiran seseorang, kalaupun ada ya. Iya. Berarti sifat-sifat ada di sini tampilnya begitu. Iya. Tampilnya si setan wujud tadi yang ada di sifat ini begitu. Iya. Nafsu. Karena di Indonesia itu kebanyakan nafsunya itu karena dia dimiskinkan. Lagi ngebongkarin ya komoditi dunia. Nah, itu jadi industri loh. Di Hollywood begitu. Iya. Makanya gue pernah bilang sebentar bro. Ya. Setan itu berwujud. Gue pernah bilang kayak gitu loh. Mana mungkin berwujud? Gampang, lu marah lu ngaca. Itu dia. Bener gak kayak gitu? Analoginya kayak gitu ya. Setan yang berwujud itu setan yang lagi sial. Jadi kalau gue marah sama orang, ya gue mewujudkan sifat setan gue sendiri. Iya. Ini confirm ya, ada firman kayak gitu ada nggak? Iya. Ada sifat setan gitu, ya. Makanya setan itu dijadikan sebagai musuh yang nyata. Gitu. Musuh yang nyata bagi siapa? Ya bagi kita Bagi manusia, kita. Bani Adam.
Apakah setan sama dengan iblis? Iblis itu gelar. Gelar. Jadi makhluk itu sebenarnya hanya ada manusia, jin, malaikat. Nah, jin yang membantah kepada Allah, yang akibat kesombongannya dia, hasutnya dia, bohongnya dia, nah sifat-sifat itulah oleh Allah diberi gelar menjadi iblis. Azazil? Nah, Lain? itu lain lagi. Oh, lain lagi. Nanti itu bagian dari sifat. Sebentar, bro. Bagian dari sifat. Iya. Di sini juga? Iya. Oh, lu serius, bro. Iya dong. Jadi Cuma bedanya pada saat gini. gue nunjuk-nunjuk jin kagak sebenarnya ke sini nih. Iya. Ah, Gini bro, ya. Serius. Jin itu diberi gelar karena mengikuti sifatnya setan, maka diberi gelar iblis. Jadi kita juga kalau mengikuti sifat setan, kita juga gelarnya iblis. Cuma manusia itu diperhalus, jadi berdasarkan perbuatannya. Ah, maling kau, ah koruptor lah kau, ah pembunuh kau, ah penzinah kau. Hold on, pelan-pelan. Kalau kita seperti itu, berarti ini iblis yang berwujud ini. Iya. Jadi bercandaan gue tuh bener. Kalau lo mau lihat iblis, lo marah ngaca, itu bener tuh. Iya. Walaupun gue diem-diem baik-baik, sorry nih ya Om Bro ya. Guys, kadang-kadang gue manggil Om Bro, tapi ini Soib udah lama bener kagak Sama-sama Om. ketemu. Beliau juga tuh Om Denny juga. Sama-sama Om. Om semuanya Om, kita nggak mau tua ya. Nah, Jadi itu benar. Walaupun gue itu beribadah oke dalam hal apapun juga ya, menghadap dengan cara apapun juga. Tapi pada saat gue ngambil tanpa izin, menipu tanpa bukti, mendengki, hasut, fitnah, jadilah gue iblis yang berwujud bayi, gitu ya. Begini, setan itu karena dia berbentuk sifat, dia cara bekerjanya berupa dorongan. Dorongan, makanya menjadi Hasrat, sama? nafsu. Iya, dorongan lah. Dorongan nafsu, ya, nafsu amarah, nafsu untuk berzina. Dorongan-dorongan untuk maksiat itu sifatnya setan. Ketika dia melaksanakan, mengeksekusi dorongannya setan itu, jadilah dia iblis. Oh, bukan setan lagi? Jadi iblis. Astagfirullahaladzim. Nih Om Bro, ya Om Ustadz ya. Bukan ustadz lah, kita Gua sama-sama SMP 3. Gue belum pernah dapet yang begini di pengajian manapun. Rata-rata, gue jadi salah persepsi ya. Ini ada penggiringan apa ini ya? Karena kaitannya nanti yang kita bahas kan, gue pengen lihat negara ini damai, akur, persaudaraan, ukhuwah terjaga. Berarti si setan yang ada di sini bertindak, ya, lu yang iblis gitu. Tapi kan gue nggak boleh nunjuk ya. Lebih baik gue nunjuk ke diri sendiri. Iya. Gitu ya. Introspeksi. Artinya, baik, hati-hati. Kalau lo mengikuti sifat setan lo sendiri, maka lo adalah iblis yang berwujud. Iya. Ih, ngeri amat ya. Makanya ulama katakan istighfar itu perlu, tobat itu perlu diistighfarin lagi. Tobat itu Perlu diistighfarin. diistighfarkan lagi. Boleh bantu jelasin? Tobat itu adalah at-taubatu nadmu. Jadi rukunnya tobat itu menyesal. Jadi kalau orang Betawi bilang tuh gini, kapok dah gua, nggak bakal gua ngulangin lagi. Kalau dia belum keluar kata kapok, dia masih bisa ngulangin tuh dalam waktu yang dekat. Berarti bohong tobatnya. Nah kalau orang Betawi udah katakan kapok gua, itu sampai lama prosesnya baru terulang lagi. Nah itulah taubat. Makanya at-taubatu nadmu. Sama seperti rukun haji, al-hajjun Arafah. Tidak akan jadi ibadah haji kalau tidak wukuf di Arafah. Gitu ya. Makanya tadi ya kita perlu adanya menobatkan diri sendiri itu bukan hanya dalam konteks jasmani, tapi di pikiran, di hati, di jiwa. Paket. Jadi ada kemungkinan, ada kecenderungan karena kita telah berbuat salah yang kita bilang sebagai dosa, ada kecenderungan dorongan itu datang lagi. Iya. Maka Kalau kita perlu belum menyesal, belum kapok, ya mudah untuk datang kembali.
yang lebih repot kalau kita dibikin nyesel karena suatu peristiwa teguran ya. Iya, itu yang bahaya. Terlambat itu. Terlambat sih enggak ya. Enggak ada kata terlambat Udah benjol, sebelum baru kapok. Iya, karena orang dibikin kapok ternyata dengan berbagai musibah ya. Pemirsa, sorry ya, kita diskusi nih. Jadi bukan berarti saya lebih pintar dari Om Bayu, enggak. Kita diskusi. Pemirsa asal tahu ya, gue emang sengaja kesini supaya gue belajar. Ya, sebentar, lampunya gue mau geser dulu pemirsa, biar lu juga enak pemirsa. Jadi Ini kan justru kita pemirsa namu-namuan. banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih ahli lah. Kita ini cuma diskusi, teman SMP berdiskusi. Iya, tapi diskusinya nih aneh. Sebabnya ini kayaknya kok nggak gue dapetin di pengajian-pengajian manapun berbeda. Nggak apa-apa sih kalau yang lain cuma bicara dosa, pahala, neraka, segala macam, haram, halal. Tapi oke. Dan ini kok lainnya lebih mengarah ke dalam ya. Gue nggak sangka kalau gue adalah setan yang hanya gara sesuatu percikan peristiwa gue bisa jadi iblis. Iya. Ketika kita mengeksekusi bisikan setan, itulah kita iblis. Cuma di Indonesia itu suka diperhalus ya. Ya apa namanya? Apa sih istilahnya? Kalau misalnya orang yang berzina, suka berzina, itu dibilangnya kupu-kupu malam, diindah-indahin. Pendangkalan. Padahal ya sudah, gitu kan. Gitu. Maling ya maling, nggak ada koruptor ya maling, cuma maling ukuran besar, maling ukuran kecil. Tapi tetap hukumnya harusnya sama. Iya maling lah. Tetap maling. Iya. Oke. Gue soal di situ dulu ya. Gue mempersoalkan di situ. Bagaimana jika ternyata ada sekaum yang besar yang memang dia sebenarnya ada indikasi bersifat seperti itu, bertindak sesuatu, tapi dia bersih. Artinya melalui dengan jalan lain, dia membuat suatu wilayah, contohnya di Indonesia, terjadilah percikan-percikan, friksi-friksi sampai akhirnya satu dengan yang lainnya nggak akur. Gini, sebetulnya kalau bicara ukhuwah dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia itu isinya sama. Hanya bedanya cara kita membaca dan memahami. Karena gini, kalau kita telaah ya, bukan sesuatu yang tidak sengaja atau kebetulan sila ketiga Persatuan Indonesia ada di tengah-tengah di antara 5 sila. Dia ngunci ya. Ya kan? Dia ngunci gitu. Dia di tengah, kenapa? Bingkainya yang atas itu ketuhanan yang Maha Esa, ya, ke bawahnya keadilan sosial, ya kan? Terus kemudian kanan kirinya itu sila keempat, sila kelima. Ya, sila 1, sila 2, atas bawah, sila 3, sila 4, sila 5. Tengah-tengahnya persatuan. Artinya para pendiri bangsa ini tidak ingin kalau terjadi keretakan itu keluar dari bingkai bangsa Indonesia. Keluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Berantem-berantemlah di dalam. Iya. Tapi jangan rusak bingkainya, jangan keluar dari bingkai. Kalau masalah kita bilang berantem tuh di internal dinamikanya begitu Dinamika, ya. karena perbedaan itu selalu ada. Pertumbuhan ya. Gitu. Nah, perbedaan lagi tuh bro. Kalau perbedaan, kenapa kita bisa bilang berbeda? Artinya kalau si ini benar, semua dalam versi benar. Lalu kenapa dibilang berbeda? Kalau pendapat yang berbeda sih oke kali ya. Tapi tiba-tiba golongan jadi berbeda, dianggap berbeda juga loh. Ini kan politik mainnya. Iya. Kita ngapain sih ngomongin politik? Boleh nggak sih? Kalau untuk pendewasaan boleh. Boleh ya. Karena Rasulullah juga berpolitik. Oh. Saya tidak mau membawa diskusi kita ini ke ruh Islam yang monoton. Oh. Saya ingin membawa ini lebih luas lagi bahwa kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ya. Karena kalau kita bicara ukhuwah, sulit sekali kita ikuti sebagai bangsa. Contohnya ukhuwah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Bangsa Muhajirin ketemu dengan bangsa Ansor, disatukan. Itu kan tadi kan sebenarnya ada unsur perbedaan yang kental ya. Iya.
situasi budaya dan adat di Mekah itu, orang-orang Mekah itu orang-orang perdagangan. Orang-orang Madinah, orang-orang pertanian. Oh, culture-nya udah beda. Culture-nya beda. Perilakunya pun udaranya ada beda. Ya, lingkungannya pembawaannya beda, juga beda. manusianya beda. Gitu. Orang-orang yang sudah pernah umroh, ziarah, umroh, haji itu pasti bisa membedakan ketika dia berada di Mekah ataupun dia berada di Madinah. Ya. Inilah ukhuwah, nilai ukhuwah yang dibawa oleh Rasulullah, tentunya in huwa ila wahyu yuha. Apa semua yang dilakukan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Ya, jadi petunjuk langsung dari Allah. Makanya itu Rasulullah sebagai contoh yang harus kita ikuti secara penuh. Nah, ketika terjadi hijrah, dipersatukanlah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nggak ada korban ya? Hah? Nggak ada korban? Nggak ada. Persatuannya tanpa korban. Kalau ini yang terjadi di masa lalu, di masa lampau, itu kan adalah bagian, menurut gue ya, pelajaran yang seharusnya terjadi juga saat ini. Tapi bagaimana kita memaknainya kan jadi beda, bro. Memang beda. Memang beda begini. Ketika peristiwa hijrah itu terjadi, sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, itu Rasulullah, yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah akidah dan akhlak. Jadi ketika kaum muhajirin bertemu dengan kaum ansor, ya, dipersaudarakan, diukhuwahkan oleh Rasulullah, itu sudah satu akidah dan sama akhlak. Persoalannya di Indonesia itu, makanya para ulama dulu nggak bisa mengatakan Indonesia itu diikat dalam ukhuwah. Ya, akhirnya ulama NU mengatakan ukhuwah watoniyah, gitu. Karena nggak bisa ukhuwah Islamiyah tok. Persoalannya gitu, perbedaannya ya. Muhajirin, ansor karena ukhuwahnya satu, Islamiyah. Jadi tauhidnya sama, akhlaknya sama, sudah terbangun. Berarti pada saat itu dua-duanya adalah Islam. Islam. Ulang. Sebentar ya, bro ya. Dua-duanya adalah Islam, dipersatukan. Iya. Apakah kondisi saat ini pun sama? Islam dengan bendera anu, Islam dengan varian B, brand A, brand B, padahal sama Islam ya? Iya. Atau gini, pemikiran saya ya, Allah apapun namanya, dia menurunkan firman, bukan agama. Fakta ya, Taurat, Zabur, Injil, Quran kan bersumber dari yang maha. Hanya beda penyebutannya ya. Menyebutnya A, B, menyebut ada yang Allah, Allah, Gusti Pangeran, Yahweh, segala macam ya. Betulkah dia adalah dia juga sama kuasa? Iya. Padahal sampai di Indonesia saat ini, sampai di yang tadi di jalur Islam, sampai yang di tempat yang lain-lain, itu jangan-jangan ada konsorsium besar yang bersifat iblis yang berusaha mewujudkan, ingin menguasai, lalu dia timbulkanlah percikan-percikan tadi, sehingga saling berbaku hantam, lalu diambil keuntungannya buat dia, penguasaan wilayah plus penguasaan manusianya. Iya. Apa gue kejauhan ngomongnya ya? Enggak jauh juga, dekat juga kok, masih di Jakarta. Tapi kan jalannya belok-belok. Iya, banyak gang. Artinya gini, inilah ya. Jadi kalau bangunan Islam, bangunan ukhuwah Islamiyah itu jelas tujuannya. Ya, tujuannya jelas, kemudian sasaran akhirnya juga jelas. Dan tuntunan perjalanan hariannya, kehidupannya juga sudah jelas. Apakah yang lain nggak jelas? Kalau yang lain masalahnya jelas bagi mereka. Padahal Om, kalau gue bilang nih ya, setelah gue buka yang lainnya, mereka juga berserah diri kepada Tuhan. Sama, iya. Islam kan juga, Islam sendiri menurut gue bukan agama, karena Islam adalah golongan orang yang berserah diri. Jadi semuanya kita bersaudara dong sebenarnya. Saudara dalam arti kemanusiaan semuanya sama, Saudara setara. seiman kalau menurut gue malah. Iman kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Gini, sekarang dibelokin seolah-olah seiman tentang agama tertentu. Ini kan mesti keluar dari terminologi kata agama itu sendiri.
bahwa ternyata Islam adalah golongan yang berserah diri. Islam bukan partai, bukan negara. Betul ya? Iya. Begitu juga yang lainnya. Jangan-jangan kita ada yang halus yang kita nggak sadar bahwa sebenarnya memang kita bersaudara. Iya, betul. Jadi gini, kalau bicara Islam itu, maaf ya, saya bukan egois, tapi saya sebagai umat Islam terpaksa harus egois. Ya, maaf ini sebelumnya Boleh. untuk teman-teman yang punya agama lain, kepercayaan lain, ya. Karena di dalam kitab masing-masing itu, ya, hanya Al-Quran yang jelas-jelasan mengatakan inna dina indallahil Islam. Al-Quran jelas-jelas mengatakan Islam adalah sebuah agama yang diridhai oleh Allah. Nah sekarang, mohon maaf nih, dengan keterbatasan saya, ya, kebodohan saya ingin bertanya, apakah di kitab-kitab yang lain itu ada mengatakan bahwa ada agama di dalam kitabnya masing-masing? Apakah Zabur, Taurat, Injil menyatakan bahwa mereka itu punya agama? Kalau Tuhan semua punya. Gue mundurin dikit ya. Jangan-jangan itu premis yang sengaja dibentuk ya oleh orang-orang cerdas yang memahami, yang punya tujuan tertentu terhadap yang bersuku-suku, bergolongan sampai beragama tadi ya. Agama kan dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Ya. Padahal dalam bahasa artinya sendiri sana kan din ya, jalan Din, kebenaran din, ya, din. jalan keselamatan ya, menuju upaya ke sana. Ya, jadi gini ya, kalau kita bicara akidah, ya kita harus berani mengatakan sesuatu yang memang kalaupun itu sampai harus terjadi konflik. Kalau kita bicara akidah, ya Akidah apakah sama dengan tata cara? Beda lagi. beda lagi. Oke. Akidah ini sifatnya tauhid ketuhanan, ya, keimanan kepada ketuhanan. Nah, di satu sisi itu adalah akidah itu sebagai tanggung jawab pribadi kita kepada Allah sebagai umat Islam, ya. Sementara kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, bingkainya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi kalau kita kembali kepada kita sebagai bangsa, sebagai rakyat, ya, justru bingkai kita itu adalah persatuannya. Makanya ulama NU itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ya, artinya kita bersatu sebagai umat Islam di Indonesia ini bersatu dalam tataran keislamannya. Nah, sebagai warga negara kita bersatu dalam tataran sebagai rakyat warga negara. Udah confirm kan seperti itu ya memang ya. Iya, clearnya di situ. Clearnya di situ. Situ. Nah sekarang kalau misalkan ternyata ada pihak lain yang saya kipasin aja, Heeh. karena itu seolah-olah agama dan keimanan tuh menyatu. Padahal Gini. di sini terpisah loh. Kipasin aja biar saling ribut. Saya kadang-kadang ya suka curiga orang yang suka membuat keretakan di kalangan kaum muslimin, Buat gaduh gitu ya. yang buat gaduh, misalnya orang Islam diadu-adu di Indonesia. Saya curiga itu dia punya tujuan untuk menghancurkan bangsa Indonesia sebetulnya. Astaga. Kenapa? Karena bukan Islam sendiri yang jadi target dong berarti. bukan. Astaga. Sasaran akhirnya adalah bangsa Indonesia. Keseluruhannya yang mau Keseluruhannya. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia ini umat terbesar. Kalau kita misalnya berantem di dalam rumah tangga tidak berpengaruh kepada bangsa. Kita berpengaruh di tingkat RT tidak berpengaruh pada bangsa. Tapi kita berpengaruh Islam dengan Islam. Yang senang itu orang yang punya tujuan untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Ya, saya bilang tadi benar dong. Iya, hati-hati kita. Jadi targetnya bukan antar Bukan. agama, si Bukan. negara ini, Negaranya, bangsa ini, bangsanya, sumber daya kekayaannya. alamnya, kayaknya. Kekayaannya yang ingin diambil. Jadi salah besar kalau tiba-tiba nggak tahu kenapa karena sentimen apa ya. Iya. Belum ngomong apa ditanya agama lu apa langsung berjarak gitu. Iya. Wah, hati-hati kalau bicara kayaknya. Jadi nggak udah gitu ditanamkan doktrin-doktrin itu supaya orang Indonesia ini pecah. ya. Jangan-jangan itu pola yang dipakai terjadilah Arab Spring contohnya, terjadilah ini segala macam ya. Iyalah, saya curiga ya. Ah. Kita di dalam Islam nggak boleh syuudan,
nggak boleh buruk sangka. Tapi Iya. curiga boleh. Boleh Curiga curiga. itu menjadikan kita hati-hati. Ada elingnya kalau bahasa Ada Jawa eling, bilang iya. seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak punya alasan dong buat ngebenci orang lain karena agamanya beda. Nggak ada. Walaupun mereka teriak yang penting seiman. Nah, Padahal mereka seiman pada Tuhan yang sama. ya, karena di Islam itu diatur ada kafir zimmi, kafir harbi. Oke, gue tersinggung nih bro kalau bilang gue kafir. Nah itu kan hanya terminologi kata-kata. Memang kafir adalah saat itu dia tidak ingin melihat secara terbuka sisi lain, maka terhindar, terhijab, tertutup gitu ya. Lah kalau marah, kalau bilang gue kafir, ya udahlah dengan kata lain lah, Nah, fanatik. Lo juga marah, iya. karena kok jadi gampang tersulut ya. Iya, ya itulah karena ada tujuan-tujuan besar di balik orang-orang yang ingin mengambil. Konteks kasarnya gini lah, ada orang-orang serakah. Ada orang-orang serakah yang memanfaatkan situasi yang bisa dibaca oleh dia. Situasinya apa? Situasi adanya perbedaan. Perbedaan di antara golongan-golongan Islam sendiri, perbedaan antara Islamnya dengan non-Islam, perbedaan antara golongan-golongan di antara, jangan dikira agama lain nggak ada golongan-golongan. Ada, benar. Gitu. Nah ini, Benar. ini istilahnya digoreng-goreng terus sama dia karena tujuan akhirnya supaya kita lengah bahwa kekayaan kita sedang dikeruk. Kita sadar mereka targetnya itu. Iya. Kita nggak sadar. Fokus kita dialihkan dan sibuk Iya, di situ. Kita sibuk mempertahankan ideologi, mempertahankan keyakinan dan segala macam, berantem di antara kita. Diam-diam dia dengan amannya diambilin lah harta kekayaan negara ini. Bagaimana kalau misalkan ngamaninnya ya dengan kekuatan hukum yang mereka udah proyeksikan duluan. Ya itulah sah-sah terjadi seperti itu. Gue ngomong begini nyenggol-nyenggol bahaya itu ya. Tapi curiga kan boleh ya. Boleh. Nah sekarang daripada curiga berkelanjutan, bagaimana kalau segera ngingetin, wahai siapapun yang melihat rekaman ini, kalau Anda ingin dengan kerakusan tadi, Serakah. kerakusan, Anda mengikuti sifat setan yang ada di dalam Anda dan terjadi itu, maka sadar diri bahwa Anda sesungguhnya adalah Iblis. mumpung masih ada umur. Bertobatlah. Tapi doain saya tobat dulu. Iya, Doain saya dulu supaya tobat. iya. Karena saya juga banyak dosanya, Saya banyak juga. kesalahannya. Jadi kalau ada forum begini lebih ke arah ke introspeksi diri Introspeksi ya. gitu ya. Jadi mungkin kita secara nggak sadar ikut arus, nggak taunya kita ngambil kekayaan yang mungkin Iya. itu milik bersama. Salah satu sifat setan itu adalah hasad. Hasad itu artinya secara bahasa ingin mengambil kebahagiaan, kesenangan yang ada di orang lain. Aduh, Itulah hasad. aduh. Ya begini nih, ini enaknya kalau diskusi ketemu ahlinya memang ahli bahasa pun masuk, pemahaman dia pun masuk. Gue pikir hasad sama dengan hasut, bro. Hasud itu tindakannya. Astaga, Perbuatannya. lagi astaga. Hasad ini Jangan-jangan sifatnya. antara kafir dengan sifat kafir beda. Beda. Astaga, jadi gue sama sekali udah, memang gue bukan termasuk orang yang gampang nunjuk orang sebagai kafir segala macam ya. Tapi bahwa sifat kafir ada di gue juga. Kalau kafir itu tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang yang tertutup dari akidah. Nah lo, halus Ya. banget mainnya ya. Karena kafir itu cover. Cover itu buku ada covernya, penutupnya. Ah, ini cocoklogi. Dicocok-cocokin. Gado-gado aja kan dicocok-cocokin. Iya, bener. Sesuai selera. Iya, tapi kan kelihatan karetnya dua. Kalau pedes. Jadi ya itulah. Ini nggak Jadi kelihatan sama artinya sekali ya, halus ya bro ya. halus. Ya, jadi kalau kita bicara kafir dalam konteks tertutup akidah, qul ya ayyuhal kafirun, ya. Tapi konteks kita sebagai umat Islam yang kufur dan kafir itu kalau kita tidak mensyukuri nikmat. Aduh, maaf. Termasuk salah satu nikmat Allah itu apa? Kita hidup di negara Republik Indonesia ini nikmat Allah. Coba kalau Om Bayu dilahirkan di Uganda. Lebih sedih lagi ya kali ya. Tapi kan kita nggak bisa minta order ya Tuhan, saya lahir di sana dong dia jadi begini, nggak bisa. Nggak bisa. Udah given. Syukurilah. Cuman minta rasa bersyukur doang, kok susah banget ya. Iya, syukurilah. Apa kecenderungannya gue ngeliat orang lain bagus, jadi gue kayak merasa menderita gitu Kalau ya. kita nggak bersyukur, ancaman Allah lah syadid.
Apa tuh? Hukumannya dari Allah itu akan lebih keras lagi. Langsung tunai. Terserah tuh. Terserah Allah ya mau nunda atau tapi kalau tunai kan Inna repot. azabul Mendingan, lasyadid. Hah? mendingan sadar sekarang ya. Udah syukuri aja. Bro, gue ntar ngecek ya, ini masih on nggak? Karena waktu itu gue lupa nyolokin mic kan. Masih on. Udah setengah jam loh, Om. Oh iya. Setengah jam. Ketahuan masih on ya. Masih on, setengah jam. Masih aman kah kita ngobrol begini? Dan muka gue cakep nggak sih kalau di kamera? Gue minder. Gue minder. Gue minder. Gue bok banget tuh nggak? Gue bok banget. Gue tuh kalau gue nih kayak merek sarung Wadimor tua di atas itu motor. sombong lagi, nggak boleh tuh. Istighfar dulu, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Itu sombong. Gue mengatakan gue cakep, gue sombong. Oke. Om Bayu mengatakan gue jelek, tidak bersyukur. Sama. Kita berarti ada posisi yang salah. Minal aidin maaf lahir batin. Itu tipis banget katanya ya ampun. Itulah makanya disuruh diminta untuk menjaga karena halus pun bahasa gue bro ya. Dalam kebaikan pun iblis tetap berpeluang, setan pun tetap berpeluang. Ya. Jadi gue nggak bisa bilang oh gue udah ibadah oke, kemana-mana oke, pokoknya ibadah dimerekin lagi. Tetap aja ya. Dulu itu ada orang yang dikatakan majdub ya. Artinya dia itu mencari keridhaan Allah dan saking ketakutannya dia terhadap dirinya sendiri sampai dia akhirnya dia keluar dalam kondisi dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai ahli ibadah, bahwa dia sebagai orang yang cakap, berkemampuan. Enggak, dia apa adanya dirinya dia. Tapi dalam hatinya dia selalu istighfar, selalu miftahul jannah, la ilaha illallah. Tujuannya buat apa? Hah? Tujuannya buat apa? Tujuannya dia menghindari ketika kan kadang-kadang kita gini ya. Ini kurang ajarin setan. Boleh kan saya ngomong kurang ajar ke setan? Asal jangan ke manusia ya. Kurang ajar ke setan. Itu boleh nggak? Itu juga nggak boleh tuh. Lu kualat sama Om Denny. Jadi kurang ajar ke setan. Ketika kita sedang tekun taat ibadah, dia sentil hati kita supaya kita merasa dekat sama Allah. Astaga. Ya, Nggak diganggu boleh gitu. kegeer-geeran sama sekali ya. Akhirnya kita merasa, oh saya nih dekat sama Allah. Kita sombong pada diri kita sendiri. Maaf, bukan sombong pada orang termasuk lain. sombong pada diri sendiri. Pada diri kita sendiri. Sedangkan setan diusir dari sorga karena sifat sombong dia. Nah kalau kita sombong, kita mau diusir kemana? Om Denny, ada setengah nyesel gue kemari, gue lagi diomelin nih. Tapi ngomelin gue sendiri, begitu dibukain gue jadi ngomelin ke diri sendiri ya. Ya terima kasih ya Allah ya Tuhan, karena saya ketemu nih momen bagus. Aduh ngeri juga ya. Tapi pemantiknya Om Bayu. Gue nggak akan bisa ngomong gini kalau nggak dirangsang oleh Om Bayu. Dia tuh gara-gara dia tuh. Dia terdakwanya dia yang di luar sana. Guys tuh dia tuh manusia tuh. Om Denny tuh. Jadi kalau astaga, dibanding kita ngomong satu bangsa yang kita harus merapatkan wah seolah-olah kita berusaha hai gabung, nggak usah ribut A, ribut B, ribut C, ribut D. Lebih baik kita kontrol diri kali ya. Pertama, kontrol diri. Kedua, kontrol keluarga. Kita bisa menjadi orang yang soleh, kita bisa menjadi warga negara yang baik. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga anak istri kita untuk soleh-soleha, untuk menjadi warga negara yang baik, kita bukan menjadi warga negara yang baik. Belum. Cerminan itu ada di ruang kecil keluarga sendiri ya. Jangan kita keluar-keluar, tapi kita lupa. Bagaimana kalau sekarang, kalau udah begini, udah mulai clear ya, gue membentengi pola pikir gue dan keluarga gue. Lalu itu akan menular ke yang lainnya. Jadi supaya adem, tenang gitu ya. Pertama, bangun keterbukaan. Wah ini nyampe ke keluarga urusan ini. Bangun keterbukaan, ya. Artinya jangan karena, bertelanjang diri di luar. Jangan. Tadi foto. Iya, ya kenapa paparazzi repot. Tapi aneh loh, yang suka di foto-foto yang di medsos tuh makin kurang pakaiannya makin seneng mereka. Oke, lain itu lain. Itu lain kalau berbeda. Gue nggak mau bahas. Nanti gue munafik. Iya benar. Jadi kan cerminan keluarga kita akur semuanya, negara pun begitu ya. Iya. Artinya izinkanlah mereka menyoal, berteriak sana, berteriak sini, silakan. Biarlah hukum yang bekerja nantinya ya. Jangan ada satupun orang di negara ini yang dia bisa membela siapapun, baik istrinya, anaknya, orang tuanya,
yang dia bisa katakan, jangankan salahnya, benernya aja saya belain. Itu nggak boleh. Sekarang persoalannya banyak kita lupa mengatakan, jangankan salahnya, benernya gue belain. iya, Ya. Berkoloni iya. untuk hal yang Jangankan salah. benernya, salahnya aja gue belain. Jangankan benernya, salahnya aja gue belain. Atas nama Keluarga, komunitas, konsorsium lah, grup yang Konsorsium, ya, segala saling macam. melindungi itu ya, berjemaah itu ya. itu persoalan. Ada satu pergeseran ya. Itu handphone siapa yang bunyi? Biarin dulu deh. Ada Om satu Bayu banyak fansnya. ada satu pergeseran bahwa kan semua tergantung manusianya. Kalau gue bilang, kalau semua orang punya exit strategi seperti itu, ya kita harus memaklumi kesalahan orang, dan orang harus menerima kesalahan dia sendiri, malah berubah sebagai satu kebanggaan berbuat salah. Kesalahan yang ditoleransi oleh Allah itu kesalahan yang ditobati, disesali, dan tidak diulangi. Kesalahan yang ditobati, disesali, dan Tidak diulangi. Itu kesalahan yang ditoleransi oleh Allah. Kenapa Nabiullah Adam alaihissalam itu diampuni oleh Allah, kemudian diajari kalimat tobatnya, sementara iblis enggak? Karena iblis tidak pernah menyesali, malah timbul hasad. Gue dari persepsi beda, boleh nggak? Boleh, boleh. Bukankah iblis memang ditugaskan untuk ingkar? Begini, Kan ada ayatnya, demi kemuliaan-Mu ya Allah akan aku udah anak cuci Adam kiamat nanti. Ya. Kan demi kemuliaan-Mu, berarti mensupport. iya, iya. Memang terjadi keseimbangan di semesta karena ada Dia. Nah, ini kalau orang Sunda bilang nih jero nih. Apa tuh? Dalam banget Uish. nih. Penggaliannya Om Bayu nih dalam banget nih. Tapi nggak tahu saya bisa ngikutin keinginannya Om Bayu apa enggak. Cuma saya nalar logika saya aja, ya, logika dalam beragama, bertauhid. Ketika Allah menciptakan makhluknya, ya, dunia makhluk, neraka makhluk, surga Semua makhluk, ya. Nah, untuk dunia, surga dan neraka harus ada yang isi. Kalau kita punya rumah 1, 2, 3, 1 kita isi, yang kedua pasti kalau nggak kita kontrakin atau kita suruh anak. Artinya harus ada yang isi. Nggak mungkin kita ya yang bukan Tuhan lah. Kalau sampai terjadi seperti itu, ya. Nah, kalau Allah tentukan iblis itu penghuninya adalah neraka, dari awal Allah sudah katakan, hei iblis, kamu tinggal di neraka, karena kamu saya ciptakan untuk jadi penghuni neraka. Protes nggak iblis? Ya enggak, emang dia udah dikasih tempat. Enggak, protes. Protesnya? Protes dong. Protesnya? Kenapa ya Allah saya diciptakan sama engkau untuk disiksa? Gue balikin. Allah nggak adil. Maaf balikin. nih. Om Bayu sekarang, tiba-tiba saya masukin ke neraka, ke penjara, protes nggak? Kalau bahasa gue ya bro ya, bahasa nyeleneh ya. Hah? Nggak apa-apa gue di neraka asal bareng Allah. Itu kan satu hal yang tidak mungkin. Nggak, sekarang analoginya aja. Iya. Om Bayu tiba-tiba dijemput polisi, dimasukin ke penjara. Salah gue apa om? Gitu kan, nanya ya. Iya. Enggak, karena memang dirimu ditugaskan untuk salah. Ya, Protes nggak? enggak. Kenapa nggak protes? Nggak mungkin. Karena saya dapat tugas untuk begitu. Nggak ada. Harusnya gimana dong? Nggak ada orang yang nggak protes. Kenapa orang itu pasti protes? Makanya ada pengacara. Semua orang, makhluk, pasti punya rasa ingin bela diri. Nggak ada makhluk yang tidak ada keinginan untuk bela diri. Pohon pun, binatang pun ada keinginan untuk bela diri. Dia gue salah-salin nggak bela diri itu. Om Denny itu. Gue salah-salin nggak bela diri, dia ngeliatin gue aja. Ngok. Lebih parah. Tapi dalam hatinya dia bela diri tuh. Sialan. Iya. Karena kalau ada satu hal yang tersembunyi, jangan-jangan iblis hanya mau patuh, sujud pada Allah. Itulah. Karena makanya banyak yang tidak dibuka memang ya, supaya nggak terlalu vulgar ya. Allah itu sebagai Khalik, beliau harus menjadi
Ini contoh untuk seorang pemimpin, ya. Ketika Allah sebagai penguasa, Allah menentukan keadilan. Makanya supaya Allah itu adil dalam menempatkan iblis di neraka, manusia di bumi, malaikat di surga. Itu, oke. Ya, dibuatlah sebuah skenario oleh Allah. Skenarionya itu diciptakanlah Adam. Kenapa Adam nggak duluan? Kenapa kok Adam diciptakan setelah iblis, setelah jin dan malaikat? Baru dia kenapa? Nah, baru itu. Ini skenario besar. Skenario besar. Skenario besar. Gitu. Makanya sekarang itu banyak orang-orang pintar yang berskenario supaya seseorang itu dapat ditahan. Iya. Aktor intelektual. Enggak, gue nggak main di situ. Aktor intelektual. Ada di sana tuh. Gue nggak wilayahnya. Kalau jangan-jangan gini, sekarang gini, ada satu pihak tertentu yang mau menjadi Tuhan. Seolah namanya penata dunia baru. Iya, bergaya dia acak di sini, dia acak-acak supaya nantinya nih, nggak sekarang nih, entah 20 tahun kemudian, 30 tahun dipasang chip di sini. Dan berarti dia manage semua, dia bersiap menjadi sistem itu jadi Tuhan. Itu yang nggak cocok sama gua. Om Bayu yang ngomong ya. Ya dan catat Den, Om Bayu yang ngomong. Ya. Itu programnya si NWO. Tapi mungkin memang perlu ditata juga. Cuman ya ada ketidaksepakatan kenapa dia akhirnya seolah-olah punya hak untuk menentukan. Oke, main di sana deh. Kita jangan nyenggol kejauhan. Gue pusing. Pusing ya? Makin meledak kepala gue. Artinya kalau balik ke mengenai ukhuwah tadi. Boleh izin nggak minum dulu? Goceng. Goceng ya? Izin minum goceng. Mengenai ukhuwah tadi. Persatuan kan seolah-olah menuju satu. Kesatuan kan menjadi satu. Lah padahal awalnya emang udah satu. Ahad. Adanya perbedaan pemikiran itu karena ada pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan dari si Republik Indonesia tadi. Jadi apakah ini berarti sebagai suatu pesan akhir ya sebelum aku tutup ya Om ya, bahwa pahamilah ukhuwah tadi dalam terminologi bahasa apapun juga bahwa kita ini sebenarnya bersaudara. Apa betul seperti itu? Ukhuwah dalam Indonesia ini karena berbeda-beda asal sumber, kemudian budaya, agama, bahasa, ya, sehingga kita tidak mungkin bisa mencapai sebuah ukhuwah seperti ukhuwahnya yang dibangun oleh Rasulullah. Itu yang harus kita sadari. Karena kita justru kaya budaya ya. Jadi jangan kita sebagai umat Muslim di Indonesia merasa bahwa orang di luar Islam harus ikut sama kita. Nggak begitu ya? Nggak begitu. Kita harus sadar bahwa Indonesia ini bukan satu agama, bukan satu kepercayaan dalam ketuhanan, gitu ya. Jadi yang harus kita pahami sekarang ini bahwa kita ini diikat dalam sebuah persatuan. Nah, sebuah persatuan itu nilai ideologinya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diikatnya di tengah-tengah itu diikat persatuan Indonesia. Nah, ke bawahnya ini sebagai pelaksananya. Pelaksana dari persatuan ini kan nilai yang diangkat oleh persatuan. Dikunci di tengah itu ya. Nah, kemudian nilai ini menjadi persatuan kalau dilaksanakannya. Sila keempat adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua elemen di Indonesia harus berlaku adil. Kalau menyoal ke sini, bahwa ada pihak yang lain yang tidak memahami Pancasila, maka dia ingin seolah-olah berdiri sendiri. Padahal kan inline semuanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5, apa? Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh. Sama-sama ada kata-kata adil. Ada adil. Ya, adil itu proporsional kan ya. Om. Dibanding gue nanti udah mulai lihat kanan, lihat kiri, masuk ke arena politik, identitas yang secara halus kita ke bawah semua, lebih baik saya mengontrol diri saya sendiri deh ya, nasihatin keluarga saya seminimal juga ya. Ayo kita bangun persatuan yang ada di dalam diri kita. Diri kita juga perlu kita satukan. Jangan sampai pikiran kita, mulut kita, hati kita, jiwa kita dengan jasmani kita berbeda-beda. Baru gue mau tutup, lo buka lagi. Enggak, itu dulu. Jadi sini ada elemen semua berdiri sendiri. Ya, dari mulai ini itu. Ini punya keinginan sendiri. Kontrollah persatuan yang ada di diri kita. Jangan dipanjangin. Jangan dipanjangin. Artinya closing statement-nya. Biar gue mikir. Closing statement-nya.
kontrollah persatuan yang ada Ada di dalam diri kita. kita sendiri dulu. Kemudian keluar dari yang terdekat. Karena ini semua punya Ini tujuan. masing-masing. Kontrolnya di sini kah? Ini. Om, sebelum mau jadi dulu pusing, gue pamit dulu ya. Persatukanlah dirimu sendiri. Aduh. Terbuka ruang berdiskusi ya, kapan-kapan gue mampir lagi ya. Oke. Om Denny, kita masih pamit dulu ya. Om Maksa, matur nuwun. Sami-sami. Pemirsa, kalau Gua ada pusing. yang harus dikoreksi dari percakapan Gua pusing, kami gua mikir. tadi, Tinggal di komen ya. tolong disampaikan di, Di kolom komen. terus kolom komen, terus apa lagi? Kalau Kasih. teman-teman ada yang mau koreksi, Di kolom komen. berikan masukan, Atau sekalian datang kita ngobrol diskusi. ngobrol boleh. Pamit dulu ya. Undang saya gratis kok. Guys, assalamualaikum. Om Denny pamit ya. Bye.